Siapa yang mau buka? Selamat malam Mas Farid. Selamat malam. Ganggu aja saya tuh sedang berkarya. Ini acaranya namanya apa ini? Acara namanya Bedah Artwork. Wis. Urung artwork urung kita digawe. tentukan sekarang aja ya sekalian ya. Alter Ego Artwork Making Transcendent 2021. Oke. Oke. Ini tuh sebenarnya acaranya ngakali permasalahan-permasalahan kita yang dari dulu terjadi sejak berapa tahun yang lalu sih? Dari zaman Whatever You Say ya kayaknya. Dari zaman Whatever You Say, enggak pernah ketemu Gadok. Iya. Hanya bisa terjadi kalau begini. Betul. Tapi ini kan strategi kreatif. Jadi ini dalam rangka persiapan album Transcendent. Iya. Yang rencananya rilis pada dibocorin enggak ini? 4 tahun yang lalu. Oh iya, 4 tahun yang lalu. Salah mas, 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Ya, 8 tahun. 8 tahun lalu belum Transcendent, masih black and white. Oh iya iya. Kita Iya. rekaman lagu-lagu ini kira-kira tahun berapa sih kita rekamannya? Take Drum itu adalah 2012 di Rockstar. Oh ya? Yes. Hampir 10 tahun ya? Dengan Gary Mailangkai. Oh yes. Kayak Mailakan. Selama kurun waktu itu banyak sekali yang berubah ya. Apa misalnya? Berat badan. Berat badan ya saja. Umur. Status. Status. Oh iya iya. 8 tahun itu kan banyak status yang berubah. Pacar pun berubah. Oh iya. Anak berubah nggak jumlah anak? Enggak. Oh. Kamu berubah. Berubah. Oh ya berubah, aku berubah ya. Oke. Kayaknya yang Personil kayaknya ya berubah personil. Personil berubah berubah, ya, personil berubah. sama ada satu yang berubah. Ada yang berani jadi solois. Iya. Kayaknya ini yang bikin albumnya enggak kelar-kelar ya Mas ya? Enggak gitu sih. Soalnya nanti ujungnya saya yang disalahkan. Kalau ngomongin itu. Oke. Sampai mana tadi ya? Solois. Oh, rekaman album ini ya. Oh, Rekaman rekaman album ini. Solois deh, pengen dibahas ya. Tapi keren loh, Dok. Keren loh. Coba Terima Dok. kasih, Coba terima Dok. Lagumu yang itu, Dok. Coba. Coba. Karena aku gak pernah lo dinyanyiin asal lagu-lagu. Di promo lah. Sorry horny. Kalau teman-teman tidak menyukai apalagi publik yang lebih luas. Wah iya. Coba. Malah digarapi lagi. Ini gitarnya mati gak sih? Mas Bagus tadi Iya. teksnya apa? Transcendent Artworks Making apa tadi? Transcendent Artworks Alter Making. Ego. Iya. Alter Ego Transcendent Artwork Making. Oke. Silakan, Dok. Ya, coba gimana? Gitarnya mati. Mas gitar hijau Mas. Yang gitar kidal. Aduh. Ini adalah bentuk dari Ya, ini ketidaksiapan. masih sama sih. Dari dulu kayak masih sama sih. Masalah masih gitu. sama. Efeknya cuma satu. teknis, dari dulu, Efeknya cuma satu, tapi yo mati-mati. Masih sama. Turnile. Caranya kenapa ya nancang? Oh, Sama. Udah ada bunyi. Ya. Ah. Coba kita dengarkan salah satu lagu dari album Puberty. ya. Puberty tapi enggak distorsi ya. Iya sih. Coba kita dengarkan. Volumenya saja di dulu ya. dikit Setengah. aja. Ini aku perlu backing enggak? Oh. Hah? Oh enggak ya. Boleh, enggak apa-apa. Volume. Ya. Puberty ya. Ya. Tetap jeng-jeng. Saya mainkan refnya aja deh. Ya. Oke. We get to fight. Bentar. Atse being Atse. Well, I'm not rich, like an idiot who loved to sell his father's name. His dying breath, he said, there's a palm tree in my ass. Oke, luar biasa ya. Tapi kan itu bukan rap ya. Gimana sih kamu? Tadi fals sih, Bung. By the way, album Puberty itu lagu-lagunya juga lagu-lagu dari zaman Illegal Motive. Betul sekali. Semuanya. Ilegal. Semuanya. Oh enggak ya, yang Enggak. yang pelupuk-pelupuk Ada- di bawah itu enggak, yang lagu tenggelam itu loh. Ya. Itu enggak. Sama seperti banyak lagu yang ada di album Transcendent juga. Itu banyak lagu yang warisan dari Betul. zaman Illegal Motive. Betul. Ya. Nah, kembali ke zaman Illegal Motive. Lagu paling tua yang ada di album Transcendent itu apa, Dok? Transcendent itu ada 9 lagu.
Yang paling tua itu yang saya ingat adalah Alter Ego Sensitif. Alter Ego Sensitif yang kemudian jadi nama band ini. Iya, kita kan terbelah kita punya alter ego, nah jadinya itu. Oke. Oh, tak kira terbelah pertemanan. Itu sedikit dulu. Sedikit dulu. Ada yang rebutan cewek Bom ya? Sportif kami. Uang? Enggak. Enggak. Ini masalah idealisme. Oh, Prinsip. Oh. Seni dan budaya. Ya, seni dan budaya. Laki-laki itu harus tegas kan. Iya apa enggak. Nah, aku enggak dulu. Jebol yang melu. Oke, lanjut, Sir. Alter Ego Sensitif tahun berapa Dok ditulis Dok? Alter Ego Sensitif itu tahun 2006-2007. Selepas SMA ya berarti. Iya kayaknya. Itu pokoknya saya inget pulang kuliah, terus di jalan lihat demonstrasi mahasiswa gitu, bakar ban, dan udah habis itu apa? Ada sesuatu yang bisiki kepala, gitu. Jadi lirik. Lagunya. Yang mana yang paling terus Yang kemudian jadi itu. satu lirik gitu. Part yang depan, teriak sampai mati pun percuma, nggak ada yang peduli. Tapi kalau lagunya sendiri ceritanya tentang apa? Lagunya sendiri itu tentang seorang anak desa yang dia Kue banget ya. pergi ke kota dan dia banyak menemukan apa ya? I grew up in the city. Lirik aku lagi. And then I have a good stand. Aku masih bisa mempertahankan prinsip-prinsipku sebagai anak desa gitu kan. Oke. Tapi and then irrationality comes every day. Hal-hal irasional itu datang menghampiri tiap hari. Nah, itu jadi bikin kegoyahan. Oke. Nah, gitu. Itu terjadi di kamu juga kah? Of course. Ya. Of course. which is? Itu ditanya dulu. 2006 itu Lang sama Ancal dulu Oh iya, lagi 2006, di mana? Iya, lagi di 2006 mana dulu? kayaknya aku masih sama Ancal satu sekolah waktu itu. Di Seumuran ya? SD Tumbuh ya kita waktu itu. Tumbuh kemana? Ke samping. Itu gimana Lang? Kamu 2006 dulu ngapain Lang? 2006 ki SMP ya, Cal. SD. Cuman pengakuan SD ya, malah. pengakuan. Aku tahun 2009 kalau nggak salah. Aku pernah buka Illegal Motifs loh. Maksudnya dulu manggung di SMP 5 itu dulu. Oh, Aku tahu ya. itu. Aku inget tuh Pernah kayak. ingat. Aku inget sore-sore gitu gitu. Yes. Oh, main sama display? Enggak. Oh, enggak. Iya. Oh iya, aku inget posternya display waktu. Ya itu tuh, era itu tuh. Sorry, Era aku jaluk ngapura Mas. Era itu ya, Lang ya? Iya. Sempet lah dulu itu. Oh iya. Ya. Iya. Yang ada Bagu Hantam tuh kan. Membuktikan band kita lumayan keren dulu ya. Iya. Oh sampai sekarang keren. Sampai sekarang. Setidaknya di kalangan kita. Untuk mengingat kembali lagu Alter Ego Sensitif, ada baiknya kita mainkan sedikit bagian. Manut Pak Dokter, kira-kira bagian mana sih yang kamu paling suka dari Sensitif ini, Alter Ego Sensitif ini? Karena kan ini lagu kan salah satu yang kamu tulis di awal-awal karir bermusik. Yang bagian lead yang samain melodi itu sama setelahnya Oke, partnya. berarti dari bagian mana Gip? Bagian adalah Kepanjangan loh, Rel. enggak, melodi aja. Melodi tadi. Melodi maksudnya enggak singkup ya. Itu dari beatnya tidak singkup. Oke, yuk. Oke. Kita coba ya. Oke. Coba ya. Ini Alter Ego Sensitif. Yes, part melodi kemudian ya selesai. Bener toh? Aku ki menggaya ya mau kleru ki. Kenapa bagian ini menurutmu adalah sweet spotnya dari Alter Ego Sensitif? Sebenarnya itu kan dari awal bengok-bengok kan.
dan itu terus-terusan. Nah ini kayak waktu aku berhenti aja. Sama aja kamu tadi ngomong juga. Kan ada melodinya tadi tuh. Tapi itu sebenarnya penggambaran yang aku dinamikanya gitu loh. Oh, nah, iya. penggambaran yang apa yang aku lihat di jalan itu. Kan sambil bakar-bakar ban, teriak-teriak. Teriak-teriak di jalan. Kejadiannya apa, Cok? Yang menginspirasi itu tadi. Ya itu ada mahasiswa Oh iya iya. berdemonstrasi. Demonstrasi. Ya. Orang-orang di kerumunan. Ya. Semacam. Oh iya 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 iya. Mereka bakar ban, terus saya lewat. Ya terus aku mikirnya kayak satu hal yang itu, yang kayak percuma sih menurutku. Meskipun itu sebenarnya entah mereka yang memperjuangkan apa kan. Ingat nggak ada waktu itu mereka demo apa? Waduh, lupa saya. Karena itu dikit banget orang Lokasinya di mana tuh? Posisi di bundaran bukan. Bundaran di mana? beneran hai. Ya di bundaran UGM atau di titik nol kayaknya. Iya. Nah di situ. Atau di perapatan Enggak, antara dua itu. Kayaknya di titik nol deh, karena kan kampusku di selatan. Anak selatan banget nih. Ringgroad. Beranjak dari lagu paling tua ya. Sekarang kita ke lagu paling muda ya. Lagu paling muda dari album Transcendent itu apa? Mas Ancal mungkin. Karena Mas Ancal dan Mas Elang ini yang paling muda. Yang paling baru kan, paling muda. Festival Caci Maki. Festival. Festival Iya, Caci iya, Maki. iya. Ini liriknya yang nulis Mas Agib ya? Ah, Sama seperti lagu Whatever You Say yang waktu itu dikata sama Mas Warid. betul. Yang nulis lirik Mas Agib. Kalau wah, saya macak sok pengamat musik ini. Kalau saya amati ya, Klean ini kalau bikin lirik ini agak berbeda nih pendekatannya. Kalau Asep kan mungkin dengan bahasa-bahasa yang semakin kita nggak tahu akan semakin jadi keren gitu. Yes. sedangkan Mas Agib kalau bikin lirik itu Lugas. ya diksinya itu bloko gitu. Apa karena saya ya? Profesi Enggak, juga ya. sebenarnya di Festival Caci Maki itu Agib itu datang dengan rave-nya. Oh, Festival Caci Maki. Terus dia punya nada lagu yang enggak seperti sekarang. Nah, saya minta ganti. Dia waktu memainkan Referen atau songnya? yang songnya. Bagian song. Saya nggak kayak seperti itu. Terus saya minta dia untuk menggantinya. Terus baru saya yang bantu ininya, tulis untuk bagian songnya gitu loh. Selamat datang di. Oh itu dari kamu? Yes. Oh ya, digital itu dari kamu. Iya, makanya ada digital, ada apa lagi tuh? Ada kolom komentar, Iya. ya kan? Dunia akhirat itu juga. Yang blok tadi siapa? Ini Mas Agib ini. Bukannya sawit situ. Blok Mas Anang Batas. Ben rada lumayan toh kontennya toh. Ben rada serius-serius banget. Sama kayak dulu waktu Whatever You Say ya, kita juga melibatkan Mas Warid toh di lagu Festival Caci Maki. Nah, ini aku juga sampai sekarang kan kita belum pernah sempat ngobrol ya Mas ya Belum tentang lagu itu ya. tentang lagu itu juga. Ya. Nah kalau boleh tahu karena lagu itu sudah kita melibatkan dengan Mas Warid dalam karya itu, Mas Warid mungkin boleh kasih respon dulu deh tentang lagu itu. Betul, Mas. Yang Festival Caci Maki ya. Iya. Festival Caci Maki itu waktu itu kalau nggak salah prosesnya aku dikasih dengar materi yang sudah siap. Yeah. Terus kemudian aku merespon dengan karya yang aku buat secara digital. Terus yang aku tangkap di lagu itu respon band ini kepada fenomena orang yang suka marah-marah hari ini karena berbagai macam alasan dan itu sepertinya jadi tanda zaman yang apa ya yang susah untuk dilewatkan. Aku pun sebenarnya juga tertarik untuk merespon isu-isu seperti itu gitu dan responnya Alter Ego kepada fenomena itu menurutku khas kalian juga tetap ora hilang walaupun sebenarnya isu itu kan sebenarnya isu yang juga digarap oleh banyak band banyak musisi tapi respon kalian menurutku juga spesifik menarik
Walaupun waktu itu aku mengaku bahwa karya artworks-nya itu itu percobaanku menggambar dengan alat digital yang kayaknya terus mereduksi beberapa hal gitu kan. Lagi seneng-seneng nganggo pad gitu, gitu. Tapi kayaknya kurang dapat kurang dapat soul-nya. Enggak. Saya akan ulang makanya. Gitu. Baik. Mengenai ini Mas, mengenai FCM ini, Mas Farid ingat nggak? Waktu malam aku datang, aku membawa draft lirik itu di song kedua kayaknya ya. Oh iya. Itu kan aku minta tolong ada yang dibalik kan, karena mungkin aku belum Song banyak kedua? cerita ya. Iya. Iya. Kamu kan nggak pernah Lirik cerita. itu- Sejak kamu nikah tuh kamu nggak cerita sama aku. Padahal dulu kan kita sering curhat tuh. Malam kamu patah hati ke tempatku. Iya. Oke. Coba dirampungke dulu. Pernikahan tuh merubah skalanya ya. Jadi iya, Mas Farid ingat nggak lirik yang mana yang dibalik Mas? Agak lupa aku tapi kayak kalau nggak salah waktu itu sebenarnya aku tidak Dunia akhirat. aku sebenarnya tidak punya kapasitas untuk mengubah atau membantu menata ulang lirik karena itu kan bisa jadi mungkin menurutku tidak tepat tapi menurut penulisnya memang ono gitu kan kekarpane. Tapi akhirnya ada ya. Situ Yang kalian ada. aku ingat lagi nih, yang paling aku ingat lagi, aku memang di lagu FCM ini memang aku paling buntu di bagian part interlude atau melodi. Aku kasih ke Asa juga. Nggak mungkin itu kan? itu sempat workshop kalau itu kita. Sempat latihan. Jadi lagu ini Oh iya. agak unik lagu ini. Kalau biasanya lagu-lagu kita itu tanpa melalui proses workshop. Artinya Agib nulis lagu, Agib kemudian bikin musiknya, langsung kita sudah diberi demonya gitu kan. Kalau festival Caci Maki itu kan kita dari nol, dari pondasinya gitu kan. Dan sampai kita masuk ke kayak kita mau ke rekaman, itu pun sudah disempurnakan, udah beda lagi, disempurnakan sama Lang. Iya. Gimana Mas Lang? Nah, Kamu dulu tak kasih PR itu dulu. karena menurutku tuh maksudnya interlude itu nggak pernah kita mainkan di lagu-lagu kita sebelumnya kan nggak pernah ada bagian dari 4/4 jadi 3/4. 4/4 itu Sing ketok angil gitu loh. algoritma nyekil. Kalau seingatku dulu biar kamu nganu juga keluar dari zona nyaman apa. Iya, benar. Coba Mas Lang, monggo Mas. Apa ya? Itu juga dibantu sama Ancal juga sih waktu yang pergantian sukat itu. Mungkin kan kita kan sempat latihan di studio itu kan 4/4. 4/4 terus pas lead gak ketemu kan. Kok koyo ngene-ngene wae gitu. Akhirnya kepikiran ya apa pas itu juga lagi dengerin referensi musik yang mungkin yang unik-unik kali ya. Jadi kepikiran aja kalau coba keluar dari zona nyaman terus diisi di luar kebiasaan yang biasa kita isi gimana gitu. Ya udah terus ya dari lead-leadnya juga kan apa bisa terkesannya jadi kesan modern, ada modernnya juga. Ya, gitu. ada untungnya kan kita ngajak. Dan ini asal lagu band-bandan itu. ini by the way, ini lagu pertama Alter Ego yang semua kedapatan jatah lead. Oh iya tuh. Oh iya. Oh aku nggak dapat yo. Ya aku yo ora sih. Ranjaluk sih aku soalnya. Ini enggak maksudnya secara Terus ini ya kita paling nyekil rodo angel. ingat enggak? Iya. Maksudnya kamu mendapat ilham itu loh. Kan Interlude itu Kok bisa Partnya kan 4/4 ada, 4/4 lagi. jadi apa ya waktu itu kepikiran apa sih, kebayang badut apa gitu ya dulu. Oh iya. Ya kan? Oh ini Habis apa nonton kayak ini. sirkus. Iya. Nah, itu kan ya, Betul. Festival itu makanya Nonton film. terus akhirnya ya jadi Oh, zaman-zamannya itu part film tengah itu Joker, kan, Joker. Wah, Joker ya benar. yang Ya. Ya. Itu kayak karnaval banget nah ya. itu Kita mainkan coba coba bagian dari yang itu tadi band interlude. oke. Dari mana ya berarti ya? Wis sing gitu. 3/4 ya. Enggak, kita harus dari 4/4 dulu. Iki. Oh, Yo itu ya.
Itu bagian 3/4-nya itu tadi ya. Itu yang belum kayak festivalan banget ya. Iya, lumayan lah, lumayan. Sesuai lagunya Festival Caci Maki ya bisa untuk lagu festivalan lah. Dan kayaknya festivalis juga susah memainkan lagu. Iya, betul. Oh, jadi sebelum 420 itu keluar dari zona nyaman tuh sudah alter ego dulu. Oh, iya. Lumayan. Lagu ini juga titik awal kita karena kita punya logo baru waktu itu dibikin sama Mas Farid. Terus kemudian jadi identitas juga ya. Ada backslash gitu ya. Spellingnya kita semua mulai ada alter backslash ego. Nah, mungkin dari Mas Farid analisis apa nih kira-kira? Waktu itu tulisannya jadi gimana sih? Alter backslash ego. Seingatku prosesnya cukup panjang, tetapi ada satu momentum yang kemudian kita akhirnya dalam proses bersepakat untuk memberikan karakteristik pada logo alter ego dan bahkan kemudian pada penulisannya. Karena alter ego itu secara terma itu kan sebenarnya maknanya umum. Jadi kalau gampangnya kemudian kalau misalnya kita ngetik alter ego di Google, itu yang keluar ya kan alter ego, alter ego yang banyak banget gitu. Jadi karena band ini juga hidup di era yang digital, terus hal seperti itu juga dipikirkan. Maka kemudian tawarannya bagaimana kemudian kalau penulisannya juga dikelola ulang. Terus akhirnya kemudian ada beberapa kali percobaan, pakai apa. Terus waktu itu backslash itu disematkan dalam tulisan alter backslash ego, memisahkan kata alter dan ego. Terus kemudian ada backslash itu sebenarnya backslash itu aku udah tahu tepatnya seperti apa, tapi aku membayangkan ketika itu sedikit menceritakan tentang tadi yang dokter bilang di awal bahwa ya kita kan punya minimal 2 sisi yang berbeda. Terus itu dipisahkan oleh backslash tadi. Secara konsep menurutku bisa cukup mewakili konsep nama alter ego. Terus secara penggunaan di digital itu menuliskan alter backslash ego, aku nggak ngerti itu berfungsi apa enggak. Itu memang sangat spesifik. Sebenarnya jadi terus spesifik. Terus kemudian kalau dicari pakai alter backslash ego yang nongol yang kita punya kita. Wah, berhasil dong berarti. Berhasil. Pinter banget aku ya. Ya, cuman kadang-kadang anak sekarang tuh nggak tahu. Oh, bermasalahnya kemudian gitu. Ya. Karena mungkin ya agak nggak lazim ya penggunaan backslash ya gitu. Tapi ada kan sebenarnya dan ada, tapi kebanyakan mereka mungkin malas nyari ininya kan, jadi tetap slash biasa. Slash biasa. Ya. Enggak slash yang black. Kalau slash biasa kan yang gimana Mas? Kita. Nah, itu yang slash biasa kan itu. Kalau backslash gimana backslash? Gini backslash gitu. Iya, nah, itu akhirnya logo itu sudah digunakan secara resmi sejak rilisnya Festival Caci Maki. Terima kasih loh diberi kesempatan untuk ada dua membuat logonya. logo. Apa logo? Mana lagi? Tulisannya kan ada 2, yang dipakai di artwork sama yang satu lagi. Duh, mau aku main gak Yang tulisan tanganku. Iya. Iya, yang tulisan tangan. Itu kan permintaanmu, Mas. Nganggo tulisan tanganmu sih ngono kae. Itu yang tak buat kau. Iya, yang kemudian jadi tulisan kan itu jadi logo itu kan logo type itu kan. Tapi pada dasarnya logonya alter ego kan menurutku apapun fontnya tetapi penulisannya begitu. Backslash. Dan caps lock semua ya. Ini kok mulai back pain nih. Kan tak omong iku linggo ngeyel aku arek elektrik. Oke, kita lagu paling tua, terus lagu paling muda. Nah, sekarang kita tanya dari sisinya Mas Elang dulu deh. Mas Elang, lagu yang paling kamu nggak hafal dari album Transcendent apa kira-kira? Aku judulnya rapal. Apa angel nyebut apa Dok? My Acrimony ya? My Acrimony. Nah, My Acrimony. itu juga menurutku lagu yang salah satu yang liriknya tuh kayaknya sangat eksplisit ya. Explicit content. Iya. Mas Elang itu paling nggak dihafal ya? Enggak, soalnya chordnya banyak banget. Wakeh tenan. Wakeh banget. Iya. Itu juga lagu lama, Dok. Lagu lama juga itu. Itu zaman-zamannya aku sama Akib dengerin
Mars Volta. Mars Volta. Oh iya. Cedric. Aku kayaknya. Mars Volta itu siapa? The Mars Volta siapa jenenge? Dua Omar Rodriguez sama itu Cedric. selain Mars Volta apa? Mindless Self Indulgence. Wah, itu angel tenan. Angel banget. Iya. Itu referensi kita dulu bagus sebelum ketemu kamu. Iya. Referensi kan band-band Indonesia lah. Terus ketemu kamu. Produk dalam negeri kok. Iya. Itu tahun berapa ya? Sama Alter Ego Sensitif bulan mana ya? Bulan sensitif. Iya, karena itu paling tua itu. Oh iya kan. Enggak, aku yang paling menggelitik dari ini flashback mungkin ke tahun 2008 ketika kita mulai awal-awal intens dalam bermusik di band masing-masing ya. Aku melihat sosoknya Ase itu kayak wah ini masih mesti mabuk terus. Uripe kacau. Mungkin dari keluarga yang broken home ngejudge. Ternyata Mas Farid jam 8 wis ngantuk, jam 8 sudah ngantuk masa ini. Terus dia nggak minum, sejak saat itu? Enggak, dari dulu. Dari dulu begitu? Iya, jadi aku kan melihat dari karyanya tuh. Okay. Dari karya tulisan-tulisan liriknya tuh. Iki wong iki ambiar tenan iki mungkin uripnya ya, yang mengilhami sampai dia membuat lirik seperti itu. Iya. Ketoknya sakit. Sakit gitu. Jebul loro ya. Jebul tenang. Ngantukan jebul. Lorone ngantukan. Jebul jam 8 udah ngantuk. Tak tawarin minum nggak mau. Tawarin ngerokok nggak mau. Lulus kuliah, lulus SMA, masuknya kedokteran gigi. Yes. Loh, itu anomali gitu loh. Maksudku dengan lirik-lirik yang kamu tulis itu kayaknya kan Ase baca apa ya gitu. Nah mungkin Mas Ase bisa cerita tentang Akrimoni itu kan. Akrimoni itu menurutku lagunya kan rada brutal banget tuh liriknya kan. Itu aku tuh dulu suka baca koran. Nah, selain suka lihat demo, ternyata kamu suka baca koran juga. Sekarang nggak langsung pamer itu loh kalau dia. Kita sukanya baca Twitter ya waktu itu. Mas Ase juga sukanya baca koran. Katanya orang Twitter deh. Udah 2007 kan. Di tempatmu mungkin belum ada. Patak Banteng belum masuk mungkin. Akrimoni itu berangkat dari kasus itu pernah booming kok itu. Apa sih namanya? Predator. Ya, pedofilia. Iya. Nah, Oke. Tentang seorang anak kecil. Ya dia inilah. Ternyata ada pernah dicabuli tetangganya gitu-gitu terus dia waktu udah gede balas dendam gitu ke orangnya. Makanya ada lirik I kill your dad. Iya, I ternyata kill your motherfucking dad. Yes. Aku ngeri loh. Ya itu makanya ketika aku melihat lirik-lirik yang kamu tulis terjadi kan orang kan mungkin kalau don't judge book by its cover. Nah, ini kan aku ngejudge kamu dari karya-karyamu gitu loh. Mungkin karena apa ya? Musik itu satu-satunya ekspresi media yang bisa aku ekspresikan untuk apa sih kayak marah apapun senang tuh ke musik karena aku jarang kan ngobrol sama orang. Ngobrolnya Mas Mut, kucing, marmut. Nah itu waktu aku meneriakan itu tuh kayak dan aku menggambarkan apa sih yang dirasakan oleh si korban di situ. Gitu. Oke. Ya sulit ya lagunya ini. Ini juga satu-satunya seingatku ya. Mic-nya diberi dulu dong, mic-nya kasihan editor nanti. Harus gedein levelnya mic-mu. Oke. Ini seingatku satu-satunya lagu yang sound desainnya mirip Festival Caci Maki. Oh ya? Iya, gitarnya. Iya nggak salah? Boleh kita dengarkan coba Mas Ase yang nyanyi ya. Karena kita nggak ada yang hafal lagunya. Iya, karena Mas Ase aja. Apa Ra? Enggak kan? Enggak. Lirik EP mau. I kill your dad. I kill your fucking dad. Yo, karaka yo. Kill with my father's gun. Kill your dad with my father's gun. Father's gun, my gun, my gun, my gun, my gun, my gun. Treat me as your son.
Surem ya. Surem ya. Oh, mas gitarnya Mas Elang kayaknya belum nyala. Coba dibuka dulu. Ya. Kita ulang ya, coba ya, kita ulang ya. Udah dari pertama aja coba itu loh. Wah. Capek nanti ya. Ya, kita langsung dari songnya ya. Father's gone, my God, my God, my God, my God, my God. Take me as your son. Left the pain on me. Slap my mouth and left. Fill me with hatred. I want you shivering, I want you cry, I want you shiver. Why kill your dad? Kill your motherfucking dad. Yeah, it's your son. Left the pain on me. Slap my mouth and laugh. Fill me with hatred. Take me as your son. Dump your pain on me. Fill my mouth and laugh. I was left confused. Skui pokoknya. Paling gak apal. Jarang bawa latihan juga sih dulu ya. Iya, Memang. Dan nggak pernah dibawa. Ya kan nggak pernah dibawain karena susah. Pernah sekali dibawain. Aku ingat pernah sekali dibawain. Tempatnya di mana aku lupa, tapi penontonnya ya kabeh gigi dhewe iki penontonnya juk ning ngarepe dhewe itu piye lho. Santa Maria tuh. Bukan. Santa Maria kan kita ngarep Silon Seven. Oh iya Aku lupa, pernah dibawain sekali itu. Atau malah zaman Illegal Motif ya, karena aku sempet Belum. Masuk sih enggak boleh itu perasaanmu aja. Oh iya. Soalnya saya ilingku ini apal pas waktu rekaman doang. Habis itu kan nggak ngapa-ngapain nanti wis lali. Iya. Tadi apal juga kok. Aman. Sidik lah. Lumayan. Tapi ada sedikit cerita di balik rekamannya lagu ini kan, ini direkam di tahun 2012 di Rockstar toh. Drumnya. Nanti aku coba cari dokumentasinya ya. Aku tak rekam waktu itu. Ada penampakan di Wow. tenan. Penampakan apa? Ada bayangan hitam lewat. Serius? Roni Muyapa. Hah? Roni Papua. Bukan. Lewat. Bukan. Dolannya ini juga. Bukan. Bukan ya. Enggak, bukan dia, rekamannya bukan kan dia. di Rockstar waktu itu. Tak rekam Mas, aku tadi waktu itu beli kamera pocket itu loh, 800.000. Ingat gak dulu kita bikin cover-cover GNR juga? Yes. Nah itu kan tak syuting tuh. Soalnya tuh pas take bagian lagu itu. Tadi tempat cari ya. Mungkin itu yang buat lagu itu makin sulit ya. Yang My Ekrom ini nih. Iya. Max Lender ngono lewat ngono. Oh no, serius sumpah. Tak telepon mantanku pas yang ngancani mbak. Asik. Rasa. Rasamu dadak mamet ke. Bentuknya seperti apa itu? Oh, coba. Kisah tanah Jawa ya gimana? Tanah Jawa malan. Iya. Iki tenan iki. Iya Bentuknya serius. Kayak apa? Bayangan lewat dulu mas, karena aku ngedrum toh, frame-nya tuh dari sana tuh. Dari kiri aku inget banget, dia masuk ke kanan. Gitu hitam. Itu kamu sendirian bagus. Ditemenin mantanku makanya mau ditelepon. Gede apa kecil? Wah lali ya mas, tidak gede lah aku wes semene. Oh, wah. Ketutupan ya kampanye. Oh. Sampai nutupin aku, gitu lewat itu. Horor. Wes tidak menengok kejadian. Kita tadi udah lagu apa aja? Alter Ego Sensitif,
Festival Caci Maki, Akrimoni. Ya. Akrimoni. Nah, itu lagu yang paling apa tadi? Yang paling Alang nggak hafal ya? Ya. Nah sekarang lagu yang paling gampang dimainin versinya Ancal. Waduh. Terpanggil kita. Gampang. Oh, Ah. Apa ya? yang ada di album Transcendent loh. Aduh, apa ya? Yang paling gampang. Hey kali ya. Oh, Hey. ini aku lagu seneng banget. Hey. Hey sih. Karena aku iso atraksi gitu. Wah, itu. Iya ya. Atraksi. Hey. Gimana Gus, mau pamerin itumu? Atraksimu, Boh? Nanti aja, kita ngobrol dulu. Tapi itu ada leadnya yang baru udah ada Mas Tomonya itu. Oh iya. Oh iya. Ini tuh emang apa? Ya itu. Seiring proses dari 2012 itu dulu kita kan memang berubah. anu ya, kita juga satu band sama Mas Tomo ya, gitu. Mengikuti zaman toh. Iya. Ini satu band band Melayu waktu itu ya. Oh iya ya, ada. Betul. Itu ya biasalah kalau kita kan anak-anak. Biasalah. Biasalah. Haji lagumu kena tak isi kayak gitu kan. Akhirnya kemarin setelah album itu kita selesai ya tak apa namanya Mas Tomo tak tagih. Maksudnya mau ngisi apa Ngisi itu Mas, ya. tak isi gitu. Kemudian apa ya ini Apa yang paling gampang kenapa Ancal? Tapi menurutku lagu itu nggak gampang-gampang amat sih. Mungkin karena skill Anda terlalu tinggi. Dan jam juga terbang sih. Anda di band-band Yogyakarta itu lumayan itu terus Di bukanya. apa ya? Ancal Kalau terus. dibandingkan sama lagu yang lain, lebih lebih gampang aja sih waktu itu maininnya, terus nggak lama ya itu rekaman nggak banyak itu sih makanya. Berarti lagu yang nggak warisan dari Illegal Motif itu ada 3. Termasuk sama Hey. Karena waktu itu kita pernah bikin live session itu sudah ada Mas Ancal. Iya benar. Ya sempat ya. Tahun 2013. di tempat Di tempatnya Mas Arda. Oh iya sempat. Oh iya. Akustikan ya kita Akustik ya. ya. Oh iya benar. Acoustic session. Bagian paling mudah yang mana menurutmu? Yang mana? Coba kita mainkan. Bagian paling mudah. Ya intronya sih. Intronya itu kan apa? Yang apa? Cuman jangan lupa ngingetin lagu. seingatku Iya. ini leadnya temanya ini adalah warisan dari gitaris yang dulu Mas kan? Aziz. Mas Aziz kan Ya itu tetap dipakai, ya. Jadi lead dipakai. tema yang pertama itu loh. Oh iya, dulu ada gitaris Aziz ya. Temanku itu. Ya kita coba aja, coba dulu ya. Kita Banyak coba kita warisannya Mas Aziz seenak apa sih? Seenak. Dari depan berarti kan dari depan toh? Apa? Yo. Hey. Kui. Oke. Hey, na 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 hey, na 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 hey, na 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 hey. Please don't be hypocrite, I know you're a fraud. You rip off people's shit just like me. I don't give a fuck because I am a fraud. Does it resemble your line, your line, your line? Hey, na 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 hey. Gampang ya lagunya. Gampang. Ya, karena Ini banyak yang bilang ini Nirvana banget. ayo Pacino sama Faiz. Bukan, nggak ada itunya. Apanya? Secara chordnya itu loh. Oh, secara ya. apa Kan aku notasi? dari sisi main drumnya. Sekilas lah. Gitu. Iya, sekilas. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Bebas. Sah kok. Nah itu kenapa aku bikinnya kayak gitu. Maksudnya kayak dari segi lirik pun itu sebenarnya kan kayak conflicted. Kan banyak orang-orang,
wah ini mirip ini, wah ini nyontek ini, ini nyontek itu. Ini hey ya. I don't give Ya, a hey. fuck because gitu loh. Ya. Kamu di keseharian tuh kalau lagi segagin wah fuck no ya. Itu Mas, itu loh. Sering Mas. Mas sering. Oh iya ya. Sering kok itu. Misalnya lagi ketemu pasiennya terus Gemes dewe. Tapi emang iya kan, Brap? Emang iya kan? Sering loh. oh Tapi dia kalau sama kita doang kayak gitu. Kalau lagi praktek sopan santun. Jegok ngono kuwi. aku cuma validasi jangan-jangan pas di Kemarin teks tuh kamu kaget beneran Cal ya. kalau di teks misue fuck tapi nek pas udah cok ono kan. Apa sih nek ono sapa apa Dok yang khas Wonosobo pisuane apa Sika. oh iya Ora wangun. damn sika sika ya Sika. oh iya lucu banget dan aku jadi ingat juga kalau nggak salah di ruangan ini atau di studio yang mana ya kalau nggak salah di lantai ini ada 2 studio Ya, Itu satu dulu ada kayaknya ya. ya di sini tuh dulu pernah Jenny main Iya, Jenny main ajak nonton terus Mas Rob tiba-tiba tak senggol terus Mas Rob Nirvana terus dikasih apa itu waktu itu ya lagunya ya Teen Spirit. terus Asok masih wah klember Bolong-bolong. garis-garis ono kae isian wah aku loro banget ono kae ya asal ditarik ya masih Jenny berarti sebelum 2010 Sini masih pengerat kan ya? masih pengerah terus akhirnya menyanyikan lagu itu sampai selesai ya Dok ya itu salah satu momen kenalanku sama Asa karena aku baru dengar oh iki ono Ilkal Motif ya waktu itu ya masih Ilkal Motif terus wah gosipnya Ilkal Motif Kurt Cobain Paul ono kae Kidal terus nek miso fuck ono kae enggak itu tak gawe-gawe sing tapi kejadian terus main di lagu Smells Like Teen Spirit bersama Jenny terus akhirnya kenalan. Ya dan bertahun-tahun kemudian kan kita akhirnya benar-benar dalam satu lagu kan di lagu Whatever You Say. Wah, bridging-nya asik banget. Bridging-nya asik apa? Wes mulai. Set. Aduh. Iya. Pas syuting itu kamu Iya. Ini juga. Iya. Itu fotonya masih ada Mas di Masih Instagramnya di grupnya Alter Ego tuh masih kadang-kadang tuh jadi bahan lawaan gitu. Di Instagram masih ada, tapi kita arsip. Kamu yang minta? Bukan. Apa mau di-up lagi? Gimana? Pak pengen tahu judulnya enggak? Apa? Captionnya apa? Alter Ego. Iya. Mendingan lupa password sih kalau kayak gitu ya. Terus biarin begitu aja malah. Oh alah, ya. Masa-masa indah ya. Itu masih pakai BlackBerry Messenger ketika aku mengirimkan ke Mas Farid. Iya. Demonya kan? Langsung tak paksa kayak Mas ngisi. Tapi itu apik loh ya. Masih video klipnya bagus. Hari itu kemudian Itu pas bulan Ramadan, Mas. Puasa. Iya. Iya, puasa. Iya. Kita lonyot Itu Mas semua. bagus kan yang ngarep ya? Iya, Bukan. Itu malah justru dari titik balikku Mas. Oh. Jadi lagu Whatever You Say itu adalah sebenarnya titik balik ketika persimpangan aku kan ngeband yo ngono-ngono wae. Oke. Terus aku kerja juga kan waktu itu. Terus aku resign dari kerjaanku karena sedikit frustrate bayarnya rasa piro gitu. Terus tiba-tiba kita bikin video klip dan aku lihat prosesnya kok kayaknya gampang yo. Syuting bikin video klip tuh kayak gampang. Terus tau gak Mas Farid, pulang dari situ seminggu kemudian aku waktu itu masih zamannya Kaskus yo. Snare drumku tak jual di Kaskus. Terus hasil penjualannya tak buat DP kredit tuku kamera. Oh iya benar. Oh itu Dulu mulai kan itu. kamu ke Mulai itu ya. klinikku toh. Iya. Itu kita masih pakai iPhone yang pertama kali bikin masih pakai iPhone 3G yang kita bikin behind the scene-nya. Ya. Itu seingatku dia pamit sama aku, pamit. Maksudnya pamit ketika boy aku tak ngedol senarku ya. Iya. Oke. Mau apa batu kamera? Ya. Shit. Jadi titik balikku bener waktu itu ngelihat proses syutingnya kan waktu itu klipnya dibikin sama Mas Gandos tuh. Ya. Kok kayaknya gampang gitu.
aku iso nek ngene tok. Terus mulai nyinau Iya. pervideoan, Enggak perkameran lama dari Mas, situ. seminggu 2 minggu setelah kita pulang syuting itu snareku wis bablas di Kaskus. Ya. Langsung jadi titik balik hidupku waktu itu. Itu kan cocok Kenapa? dari ngeband berubah ke video toh. Iya. Oh, orang bilang ngono kae toh. Cocok gitu kan. Berarti dia yang memang Dan pertama kali juga kenalan sama Mas Elang ya. Iya, dulu kan pertama kali fiturnya gua- 2 orang ya. fiturnya. Featuring ini sama ini. Itu kenapa dulu bisa 2 orang ya? Kamu galingan nggak Lang dulu? Yang tak ajak tuh kamu dulu apa Farid dulu ya? Aku dulu kayaknya. Terus baru nelpon Iya Mas kok. Farid. Aku inget rekaman di rumahmu tuh. Yes. Oh iya benar. Sari. Studio campur Tetangga. sari itu loh boy. Studio campur sari itu saya. Di kamar itu ya. Iya di kamar. Iya. gitu ya. Ya kalau ngomongin whatever you say terlalu banyak kenangan manis ya. Ya. Baik dari secara videonya ataupun secara behind the scene pembuatannya ya. Tapi gara-gara lagu ini kita dulu juara 2. Masih ketahu. Kita ikut Juara festival apa? itu loh, Waktu festival itu, jeans itu iya. apa itu kan? Kita juara 2. Salah satu merek jeans sebut saja Wrangler. Iya. Kita dapat jeans, dapat kaos itu gara-gara Mas Elang juga. Itu jeans yang dipakai Mas Asa sampai sekarang ya. Itu. Oh iya. Yang dilombakan video klipnya. Enggak. Enggak Mas, kita live. Oh gitu. Live di Gubuk di Seturan apa Babarsari ke Gubuk? Ya, seturan lah. Iya. Kita juara 2. Ya karena saingannya mungkin nggak bawain lagu sendiri juga ya semua ya. Jadi kita bawain lagu sendiri terus sak kayak masih wis nulis lagu. Kita menangin deh juara 2 deh nggak apa deh. Dan lagu ini banyak versinya. Ada versi. Ada versi yang biasa, Iya. ada versi yang festivalan yang kayak kita Oh iya. festival di jeans itu yang Ya interlude-nya masalah atraksi ya. Gitu. ya itu kamu masih ingat nggak Lang? Oh iya. Dan itu kayaknya kamu juga ya? Apa? Bukan titik balik ya? Apa? Kamu mulai tertarik lagi sama kami, wah kami. Setelah ada Elang itu kan? Maksudnya? Ini banyak banget ya prosesnya tuh aku lupa ya dulu ngejak Elang, ngejak Ancal itu gimana dulu? Tapi hari itu kayaknya yang aku ingat aku belum terlalu akrab dengan semuanya gitu. Ya, baru ngobrol sama Hakim, Iya. Iya. baru sama Mas Bos aja kayaknya masih Iya. kan. Terus aku tekon nodok ya syuting wis. Di mana? Di 13 Bukan di, Bukan yang take video, oh, di video. di gudang PU. gudang PU. Udah PU. Dan aku kayaknya juga posting Instagram waktu itu masih ada. Dan yang nge-like aku Nggak masih ada foto aneh-aneh kan? Iya, pasti yang nge-like tadi kan waktu itu juga. Kena. Itu awal-awal Instagram tuh. Dia pakai hot pen. Mas Farid ingat enggak? Oh iya. Pakai hot iya, pen. iya. Wah, ya ampun. Bawa gitarku yang Jahiliyah merah itu. tenan. Iya. Oh, Squire yang merah itu dong. Iya. Kayaknya Iya, itu ada bisa, ya. ada di gitar itu juga kan? Iya, gitarnya Mas Elang pakai ini. Itu gitarnya itu loh, korban itu loh, jadi bendat itu loh. Korban stratnya itu. Ini korbannya ini ada ininya, kenapa ya? kenangannya. Waktu kita manggung di ini, Kenapa ini? waktu kita manggung toh, Nah, sama Mas Farid itu, juga tuh. oh iya, aku nonton itu. Oh itu iya. aku nonton. Mana? Itu aku Oh, masih nonton. Liquid. Ya, Liquid. Oh ya ampun. Ya ampun itu. Mas, Ya ampun. tapi Mas Farid Ya. ngomong-ngomong matur nuwun ya, Mas waktu itu udah dirusak gitarnya. Terus akhirnya gitarnya upgrade. Itu briefnya dari Bagus waktu itu. Pol-pol Mas. Itu rusak beneran. Enggak sih ininya aja. Gigis lah gitarnya. Fretnya gigis. Oh, tapi kan ini ya bernas ya. Iya. Maksudnya performanya bernas itu hari itu. Wah, pokoknya awur-awuran. Ono Zidane. Iya. di panggung. Iya. Saya pakai kaosnya Serigala Malam. Segala malam ya. apa ya? Rocktober dulu ya. Mengingat Iya Oktober. era-era itu. Apa sih sing kalian itu kan? Iki mau akeh banget toh. Waktu kui posisi kita lagi kayak gitu. Tapi kemudian berkarya sing terus outputnya kayak ngono kae. Ini bukan tentang Covid ya, bukan tentang suatu pandemi tapi Iya. Mungkin apa ya hari-hari itu yang beda waktu itu Iklimnya sih. ini sih kalau aku mungkin Suasana. kita bangun tidur ki orang mikir kayak apa-apa. Iya, pasti. Iya. Iya nggak sih? Sekitar tahun 2012 2012. 2012. 12 itu. mikirin apa-apa tuh artinya Iya maksudnya
isih lega, iya, seneng ngopo wae seneng gitu. Maksudnya kita main musik ya terus arep latihan kesel pengko pangkaping tuku beli alat harganya mahal rusak beli lagi mau capek gimana pun nggak dapet duit tuh nggak masalah gitu. Iya ya itu yang berubah ya akhirnya ya. Belum banyak tanggungan. Ya. Bukan aku yang ngomong. Walaupun sebenarnya itu bukan alasan. alasan. Loro sih soalnya gue. Oh sih. Iya loro kuwi. Oh iya ding saiki wis loro kok. Iya. Iya sih. Iya itu sih. Mungkin beda banget sih waktu itu mungkin soundcheck bisa berjam-jam gitu. Seneng banget soundcheck gitu. Mengalami muda itu kan perkara sing nggak akan diulang lagi dan kadang-kadang kita secara nggak sadar itu kan merayakan dewe pas nom ngono kae. Walaupun sekarang kita juga masih belum terlalu tua tetapi ada zaman nom ngono kae lho. Tapi aku tidur dulu ya sebelum manggung. Jam berapa sih kita manggung kalau di klub malam itu? 23. 23. Maksimal jam 11. Itu exhausting. Oh ini kan sikak. Sikak. Berarti aku tadi gambar bisnya. Oh iya. Iya bis yang itu. Yang Mas Farid jalan di tengah. Oh iya. Geleleng banget ya lho. Ketok ya wong endi ngono jebul ya pelayan gunung gitu. Cumplung. Katanya cumplung. Celananya masih ada? Masih. Sudah bolong-bolong. Oke. Yes. Tadi kita sampai lagu apa ya, Bung Agib? Tadi itu Hey. Keempat itu lagu keempat ya. Tadi kan lagu paling mudah. Nah, sekarang kita masuk ke lagu kelima. Lagu favoritnya Agib. Dari sisi musik. Nah, aku favoritku jelas lagu ini ya, barusan tadi ya, Hey. Nah, aku bisa atraksi gitu kan. Nah, kalau apa aja sih lagunya ya? Oh, aku ini. Selain festival caci maki. Mic-nya dibenerin dulu, kasihan editor. Oke, maaf. Jadi yang tua yang mendua. Oke. Itu juga salah satu lirik yang aku melihatnya, wah, Ase ini mengalami trauma ya luar biasa di keluarganya sehingga dia bisa menulis lirik-lirik vaksin disharmonis. Wah, vaksin. Ini seingatku, iya vaksin ya. Iya, ini ada vaksinnya. Nanti video kita di tag loh nanti. Iya. Futuristik ini. Ini seingatku ini masih satu apa ya? Masih jadi satu sama Alter Ego Sensitif. Ini aku angkatan bikin sama ya? Asek, iya angkatannya. Aku bikin sama Asek di kosnya Asek di Wirobrajan. Waktu Asek masih ngekos di Wirobrajan. Dan itu ikonik banget kenapa? Karena refnya yang vaksin disharmonis itu kita pakai itu ya. Apa? Kapan? Apa sih itu? Kamen Rider apa sih? Ya, itu pokoknya Iya dulu waktu rekaman inget tuh. Waktu di Sawit ya dulu ya. Iya. ya sawit. Dan itu satu-satunya yang beatnya agak disco kan. Das. Itu yang aku yang itu juga salah satu lagu yang paling sering kita mainkan kalau kita manggung. Ya, betul. Ini yang judulnya apa? Yang tua yang mendua. Yang mendua. Oh di sini. Wah, medeni gila. Ki medeni ki. Anu. Kita mungkin bisa mainkan sedikit ya. Yang tua yang mendua. Dari Dari mana? Dari pertama. Dari pertama ya. Tapi nggak usah penuh ya. Capek ya. Oh enggak, dari song aja. Cen merasakan tuh. Dari pertama. Dari song ya. Cen. Merasakan Golek isik nadane iki. Tak kira wangun nih. Yo. Merasakan satu hantaman telak di wajah dan membiru. Terakhir kali berhubungan tak mengantarkan nafas yang kaku. Tak ada yang mengharapkan satu eksistensi orang tua ketiga. Rasa kecewa dan marah serta hilang rasa percaya pada semua. Vaksin disharmonis berakhir menangis dalam satu rumah berpenghuni sampah. Menyakitkannya, iya, takkan
yang mendua, iya iya. Yang tua yang mendua, iya iya. Yang tua yang mendua. Sampai habis juga. Soalnya ini lagu paling sering dibawakan loh. Iya, Kalau makanya kita live paling tuh. agak-agak hafal ya, meskipun ya agak berantakan sedikit. Termasuk yang inilah. Yang tua yang mendua. Ini salah satu yang membuat aku mikir Asei punya background yang dark gitu. Kelam ya. Dari siapa sih dapatnya? Enggak tahu lupa saya. Kayaknya Ya aku juga lupa prosesnya. Tapi itu Mikrofon. oh dari Kasihan editor, kasihan. mikrofon. dari segi lirikal ini. Iya. Itu vaksin disharmonisnya udah dapat duluan. Oh. Saya ingatku. Ya kata vaksin disharmonis. Vaksin itu kan bisa kayak menyembuhkan gitu kan. Tapi nggak tahu kedatangan seseorang dalam satu keluarga itu bisa membuat disharmoni. Oh, vaksin yang ditandakan kutip itu adalah orang ketiga gitu ya. Ya. Makanya ini ceritanya kan bapak E atau ibu E punya simpenan gitu kan. Ya lagi. Ini sudut traumatik dari si anak itu. Terakhir ya benar. Dalam satu rumah berpenghuni sampah. Berpenghuni sampah. Itu kan kemarahan anaknya. Ya salah. Pakai dok, jangan lupa dok. Ya. Kalau ngomongin lagu ini salah satu juga yang bawaan dari Illegal Motive ya. Ini kalau aku berkesan juga dari ketika dengerin Illegal Motive waktu itu adalah Asek yang kidal. Ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Apakah Pak Dokter Asek itu benar-benar kidal? Aku dengar cerita dari Mas Agib dulu kalau zaman SMA mouse-nya dibalik, nulis di pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kanan. Kayak itu penyesuaian anatomi tubuh. Tapi kamu nggak kidal tuh dari lain? Enggak, aku nggak kidal. Aku tuh dulu kan nama waktu SMP itu belajar gitar ya biasalah. Ya salah. Sama teman-teman kita startnya bareng-bareng. Cuman aku lihat teman-temanku tuh udah bisa main melodi dulu segala macam itu kan. Tapi kok aku masih stagnan aja ya. Gitu-gitu aja. Kayak gitu-gitu aja, kayak nggak mentok-mentok. Masih sih. jadi alih-alih kamu mempelajari teknik, kamu atraksi aja di balik tangan kiri gitu ya. Biar ada diferensiasinya kan. Terus yang bikin dulu ada namanya di Dieng itu ada festival band. Nama bandnya Bon Bin Band. Oke. Dia vokalisnya cuma bisa satu lagu yang dia main pakai tangan kiri. Oke. Tapi sebenarnya nggak dibalik kayak itulah pokoknya. Oke. Nah itu jadi wah iki wong koyang ini wis masuk aku ora. Terus dipaksa akhirnya tubuh Ternyata greng kok bisa genjreng. Ya udah terusin aja. 1 tahun lah waktu kelas 1 SMA tuh transformasi. Setiap pagi. Ya. Setiap pagi. Makanya mouse-nya tak pindah ke kiri karena kalau aku ke kiri ini saya kayak membebani tangan kananku. Aku merasa bersalah jadi ke kiri. Ya. Kalau coli tangan kiri apa kanan kiri? Atau jangan-jangan kamu komunis dok? Kiri-kirian ya. Nah, ini nanti bisa didit gitu kok bisa didit. Iya. Bisa dijawab sih kalau coli tangan kanan apa tangan kiri? Aku raiso soalnya tangan kiri. Tergantung moodnya. Tapi lebih lincah megang handphone di tangan kiri sih daripada. Oh ternyata gitu. Aku baru dengerin loh malah. Iya. Kayaknya pernah denger sebelumnya tapi nggak sempat rekam banyak. Iya. Kirain kamu memang dari lahir gitu dok. Ya karena kebetulan aja genjreng. Bisa ini. Tapi kalau Terusin. gitar right handed bisa. Bisa. Tetap iso. Iya.
Beda pancen. Memang ono sing iso kiwa tengen karo sing ora iso gitar ya ono. Ono. Didumi heeh, lek ngedum ki adil lho, Dok. Iya, bener juga ya. Kita jadi berapa lagu? 5. Ini sudah 5. 5. Wah, sekali. Gimana kalau kita taruh itu biar kita bisa lihat tuh yang sudah jadi. Oh iya dong. Itu ada beberapa tuh kita taruh di atas. Oh, modeling ngono. Asik. Iya, aku enggak curiga sama ini. Ini apa? Ini marker apa? Ya, tolong dibantu Mas Abre. Silakan. Sama Mas Ferry aku minta minum haus sih. Minta mimi kayak Mas Warid tuh. Iya, nah asik loh ini, Mas. Ngopi loh. Sekarang tuh kopi ada yang modelnya botolan kayak gini. Coba. Aku juga udah lama loh enggak live drawing begini. Wah, asik deh. Asik. Terakhir kapan, Mas? Ya hari ini, maksudnya hari ini aku produktif menggambar. Tapi tentu saja di ruang pribadi toh, di ruang studio. Tapi kalau yang menggambar di depan publik, sudah sangat lama sekali. Kita Yang di Bali itu? Bukan ya? Ya seenggaknya 2 tahun terakhir aku tidak mengerjakan ini. Cukup lama. Nggak tahu nanti jadinya editing digitalnya itu. Kan 9 lagu tuh. Berapa? Boleh? Biar gua setengah.